Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami dari kelompok 4 dapat melaksanakan presentasi melalui via Zoom pada pagi hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa kami kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Firda Az-Zahra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Nadira Gita Cahyani dengan NIM 20231128, Nurul Dwi Damayanti dengan NIM 20231130, Siti Mariam 20231034, dan saya sendiri Yulia Fridayani dengan NIM 20231145. Adapun topik pembahasan pada pagi hari ini yaitu ada pengertian mineral, klasifikasi mineral, kebutuhan mineral, pengertian mineral makro, struktur kimia mineral makro, fungsi mineral makro, sumber mineral makro, dan akibat kekurangan mineral makro. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang pengertian dari mineral. Mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, selain itu, mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Nah, keseimbangan ion-ion mineral di dalam cairan tubuh diperlukan untuk pengaturan kegiatan enzim. Nah, mineral atau makromineral memiliki banyak fungsi biologis dalam tubuh. Yang pertama, pemeliharaan tekanan osmotik, regulasi cairan, dan keseimbangan elektrolit. Nah, yang kedua, regulasi tonus vaskular, fungsi saraf, dan kontraksi otot. Yang ketiga, regulasi pH intraseluler. Yang keempat, mineralisasi tulang dan gigi. Nah, yang kelima, koagulasi darah. Nah, yang keenam yaitu aktivasi berbagai enzim atau fungsi dari kofaktor. Adapun klasifikasi dari mineral makro yang pertama yaitu natrium. Nah, natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Natrium ada di dalam kerangka tubuh. Di dalam tubuh, natrium terdapat di dalam sel dan terutama terdapat dalam cairan di luar sel. Nah, antara lain cairan saluran cerna seperti cairan empedu dan pankreas yang mengandung banyak natrium. Nah, sumber utama dari natrium adalah garam dapur atau biasa kita sebut biasa NaCl. Nah, garam dapur di dalam makanan sehari-hari berperan sebagai bumbu dan sebagai bahan pengawet. Nah, yang kedua yaitu kalsium. Nah, kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg. Nah, dari jumlah itu 99% di dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi, terutama dalam bentuk hidroksiapatit. Nah, di dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler, kalsium memegang peranan penting dalam mengatur fungsi sel. Nah, seperti untuk transmisi saraf, kontraksi otot, dan pengumpalan darah, dan menjaga permeabilitas membran sel. Nah, kalsium juga mengatur pekerjaan hormon-hormon dan faktor pertumbuhan. Nah, selanjutnya itu klor atau Cl. Nah, klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Kontraksi klor tertinggi terdapat dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Nah, selanjutnya yaitu kalium. Seperti halnya dengan natrium, kalium merupakan ion bermuatan positif dan terdapat di dalam sel.
Nah, perbandingan natrium dan kalium di dalam cairan intraseluler adalah 1:10, sedangkan di dalam cairan ekstraseluler 28:1. Nah, sebanyak 95% kalium yang ada di dalam tubuh berada dalam cairan intraseluler. Nah, selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. Nah, kurang lebih 85% fosfor di dalam tubuh terdapat sebagai garam kalsium fosfat, yaitu bagian kristal hidroksiapatit di dalam tulang dan gigi yang tidak dapat larut. Nah, hidroksiapatit ini memberi kekuatan memberi kekuatan pada tulang. Fosfor di dalam tulang berada dalam perbandingan 1:2 dengan kalsium. Nah, fosfor selebihnya terdapat di dalam semua sel tubuh, separuhnya di dalam otot dan di dalam cairan ekstraseluler. Nah, selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium merupakan kation nomor 2 paling banyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium di dalam alam merupakan bagian dari klorofil daun. Nah, peranan dari magnesium ini dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin di dalam darah pada manusia, yaitu untuk pernapasan. Nah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uun atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Next, Un. Iya, Un. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan mineral yang dianjurkan untuk orang Indonesia dalam per hari. Yang dimana dalam tabel tersebut terdapat kelompok umur pada bayi atau anak dari usia 0 sampai 9 tahun. Pada usia ini, semakin tinggi usia anak, maka semakin tinggi pula mineral yang dibutuhkan oleh tubuh per harinya. Selanjutnya yaitu pada laki-laki, pada usia 10 sampai 18 tahun, sama juga dengan semakin tinggi umurnya, maka semakin tinggi juga kebutuhan mineral yang dibutuhkan dalam tubuhnya. Sedangkan pada usia 19 sampai rentan usia 80 tahun terdapat kebutuhan mineral yang sama. Namun ada perbedaan sedikit-sedikit dalam kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh per harinya. Selanjutnya pada perempuan sama juga, semakin tinggi umur maka semakin tinggi juga kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam perharinya. Next. Selanjutnya yaitu pada umur 19 sampai dengan 50 tahun ke atas rata-rata memiliki jumlah kebutuhan mineral yang sama dalam perharinya. Dan sedangkan pada ibu hamil pada trimester pertama sampai 6 bulan kedua memiliki peningkatan kebutuhan mineral oleh tubuh dalam perharinya. Next. Selanjutnya yaitu pengertian mineral makro. Mineral makro ini merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah besar yang biasanya lebih dari 100 mg per harinya seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfat. Sekian materi dari saya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Mariam. Kepada Siti Mariam, disilakan. Baik, terima kasih kepada Yulia yang telah mempersilahkan saya. Nah, selanjutnya materinya tentang struktur kimia dan fungsi mineral makro. Nah, yang pertama tadi kan dijelasin mineral makro itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada natrium dengan simbol Na yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Selanjutnya, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Kemudian, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, serta berperan dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Next, Un. Nah, yang kedua ada kalsium dengan simbol yaitu Ca, yaitu sebagai pembentukan tulang. Selanjutnya ada mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi-reaksi biologik. Selanjutnya ada reaksi dan kontraksi otot dengan interaksi protein yaitu aktin dan miosin, dan berperan sebagai fungsi saraf tekanan darah dan fungsi kekebalan tubuh. Selanjutnya ada meningkatkan fungsi transport membran sel, stabilisator membran, dan transisi ion melalui membran organel sel. Lanjut. Maaf, ada kesalahan teknis. Yang ketiga itu adalah klor dengan simbol Cl. Yang pertama yaitu berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Nah, yang kedua memelihara suasana asam dalam lambung sebagai sebagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya membantu memelihara keseimbangan asam, pembentukannya asam lainnya. Selanjutnya ada ion klor ini dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah untuk membantu mengangkut karbon dioksida ke dalam paru-paru dan keluar dari tubuh, serta mengatur sistem renin, anginotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Next. Yang keempat itu ada kalium atau disimbolkan dengan huruf K besar. Itu berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium, serta berperan dalam pertumbuhan sel. Kemudian bersama kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, serta di dalam sel kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologik, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Next. Nah, yang kelima ada fosfor atau disimbolkan dengan huruf P, ini biasa disebut dengan belerang, yaitu yang berfungsi sebagai klasifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Selanjutnya, absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Kemudian mengatur keseimbangan asam basah, dan bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA dan DNA serta ATP dan fosfolipid, serta mengatur pemeliharaan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses fosforilisasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B. Next. Yang keenam ada magnesium atau disimbolkan dengan Mg yang berfungsi sebagai berperan penting dalam sistem enzim tubuh, kemudian berperan sebagai katalisator dalam reaksi biologik termasuk metabolisme, dan kemudian mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium di dalam email gigi. Next. Nah, yang terakhir yaitu belerang atau S, disimbolkan dengan huruf S, yaitu berperan dalam reaksi oksidasi, reduksi, kemudian membantu detoksifikasi, dan berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Siti Mariam atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Nadira. Kepada Nadira, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber mineral makro. Sumber mineral makro adalah sumber daya alami yang mengandung jumlah besar mineral makro esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang signifikan. Yang pertama yaitu kalsium. Sumber utama kalsium adalah susu dan produk susu seperti keju, yogurt, dan susu sapi. Selain itu, sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, biji-bijian seperti biji rami dan biji bunga matahari, serta ikan seperti salmon dan sarden juga mengandung kalsium. Yang kedua yaitu magnesium. Makanan yang kaya magnesium meliputi biji-bijian seperti gandum utuh, kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang kedelai, biji labu, sayuran hijau seperti bayam dan kubis, serta beberapa jenis ikan seperti tuna dan kod. Yang ketiga yaitu kalium. Sumber utama kalium adalah buah-buahan seperti pisang, alpukat, jeruk, dan semangka. Selain itu, sayuran hijau ada juga kentang, tomat, ikan, daging, dan susu juga mengandung kalium. Nah, yang keempat yaitu natrium. Natrium biasanya terdapat dalam garam dapur dan makanan olahan yang mengandung garam. Penting untuk mengonsumsi natrium dengan bijak karena terlalu banyak natrium dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kelima yaitu fosfor. Makanan sumber fosfor meliputi daging, unggas, ikan, produk susu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang keenam yaitu klorida. Klorida ditemukan dalam garam dapur dan makanan olahan yang mengandung garam. Juga terdapat dalam beberapa jenis sayuran dan makanan laut. Dan terakhir yaitu belerang. Sumber belerang termasuk daging, unggas, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, berikut adalah akibat kekurangan mineral makro. Kekurangan mineral makro dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, tergantung pada jenis mineral dan seberapa parah kekurangannya. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, osteoporosis, dan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Yang kedua, kekurangan magnesium dapat menyebabkan gejala seperti lelah, sakit kepala, kejang otot, dan masalah kesehatan kardiovaskular. Yang ketiga, kekurangan kalium dapat menyebabkan lemah otot, peningkatan risiko batu ginjal, dan tekanan darah tinggi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan natrium dapat menyebabkan dehidrasi, sakit kepala, lelah, dan penurunan tekanan darah. Selanjutnya kekurangan fosfor dapat menyebabkan masalah pada tulang, otot, dan sistem saraf. Yang keenam yaitu kekurangan klorida jarang terjadi karena banyak makanan mengandung garam, tetapi jika kekurangan dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan asam basa. Terakhir yaitu kekurangan belerang. Jarang terjadi karena banyak makanan mengandung belerang, tetapi jika kekurangan dapat menyebabkan masalah kulit dan rambut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadira atas penyampaian materinya. Itulah penyampaian materi dari kami kelompok 4. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.